Pada materi kali ini kita akan membahas modul terkait dengan statistik inferensial parametrik. Kita langsung ngambil ke ilustrasi contohnya saja. Kalau penjelasannya bisa dibaca sendiri. Yang pertama kita akan membahas dengan ANOVA. Penggunaan ANOVA pada penelitian seperti ini. Jadi ini ada penelitian di mana responden pertama gendernya satu ini berarti pria, kalau 2 berarti wanita. Dan sedangkan pendidikan kita akan membaginya menjadi 3 kode. Kode 1 untuk yang SMP atau SLTP, kode 2 untuk SLTA atau kita kenal SMA, dan kode 3 itu untuk perguruan tinggi. Dan ini adalah jumlah pendapatannya. Jadi anggap saja kita sedang melakukan penelitian, kita ingin tahu apakah ada hubungan antara gender, pendidikan terhadap pendapatan. Nah, di sini soalnya seperti ini, kita langsung masukkan saja di SPSS. Ini berkas sebelumnya, saya hapus dulu. Nah, kita masukkan datanya di SPSS, inilah datanya, dan punya saya ada var ini sesuai urutan, kita ganti. Yang pertama adalah gender, yang kedua adalah pendidikan, ketiga adalah pendapatan. Dan kita buat di sini desimalnya boleh dienolkan agar tidak membingungkan. Dan di sini ada nilai, nilainya kita masukkan. Gender tadi kita sudah buat, nilai 1 itu adalah pria, nilai 2 adalah wanita. Kalau klik OK, ini untuk gender. Pendidikan juga kita buat dalam bentuk kode. Kode pertama itu untuk SLTP atau SMP. Kode kedua SMA atau SLTA. Dan kode ketiga itu untuk perguruan tinggi, kita singkat dengan PT atau anggap saja orang yang kuliah. Nah, di sini kita sebagai gambaran tentunya orang ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, dia lebih mendominasi pendidikan yang tinggi. Jadi pendidikan tinggi harapannya adalah pendapatan yang tinggi. Maka dari itulah kita melakukan penelitian terhadap gender, pendidikan terhadap pendapatannya. Dan kita di sini gender kita milih nominal karena gender ini sudah video sebelumnya juga pernah kita jelaskan. Pria dan wanita kita nggak bisa katakan pria lebih baik dari wanita atau wanita lebih baik dari pria. Jadi jenis kelamin ini nggak ada tingkatan, semua sama ya. Pria wanita itu sederajat, tidak ada perbedaan. Tetapi beda dengan pendidikan. Pendidikan ada SLTP, ada SLTA, ada perguruan tinggi. Yang paling tinggi ya otomatis perguruan tinggi. Maka mereka ada tingkatan. Makanya kita buat sebagai data ordinal. Bentuknya grafik, bentuknya seperti diagram yang makin lama makin tinggi. Jadi 3 lebih tinggi dari 2, 2 lebih tinggi dari 1. Sedangkan kalau nominal 2 tidak lebih baik dari 1, 1 tidak lebih baik dari 2. Jadi mereka sejajar. Sedangkan untuk pendapatan kita buat dalam bentuk scale. Kembali ke data awal. Nah, pada menu ini kita tinggal klik analyze, lalu general linear model, kita pilih unvariant. Nah, di sini dependennya apa? Kita ingin mencari tahu pendapatan. Jadi anggap saja apakah benar gender sama pendidikan ini ada hubungan dengan pendapatannya. Ya, karena logikanya semakin tinggi pendidikan, kita menginginkan pendapatan yang lebih tinggi. Makanya kita tinggal masukkan di fix faktornya. Gender dan pendidikan dimasukkan ke dalam fix faktor, lalu kita klik plot, lalu pindahkan gender ke horizontal axis dan pendidikan di bagian bawahnya, lalu klik add. Nah, muncullah gender dikali dengan pendidikan. Kalau sudah, tinggal kita klik continue.
Nah, tampilannya mungkin sedikit berbeda kalau kita menggunakan SPSS yang berbeda, tapi menunya biasanya tidak terlalu sama, tidak terlalu berbeda juga. Biasanya posisinya juga sama. Lalu klik di post hoc. Selanjutnya kita pindahkan pendidikan ke dalam post hoc test. Nah, di sini yang perlu kita centang adalah Tuki. Lalu tinggal diklik continue. Lalu selanjutnya tahapan berikutnya adalah klik option. Oh, bukan klik option, kita cancel dulu. Kita masuk ke EM-Mens. Nah, di sini kita pilih gender pendidikan dan gender kali pendidikan dipindahkan ke bagian kanannya. Nah, kalau sudah, di sini kita continue. Lalu barulah kita di menu option. Di menu option ini kita centang di bagian sini, descriptive statistik, lalu homogeneity test kita centang. Selanjutnya pastikan di sini tetap 5%, signifikan levelnya 5%, ini berarti 0,05. Lalu barulah kita klik continue. Kalau sudah, barulah kita klik OK. Nah, ini hasilnya dari batas ini ya. Nah, dari sini sudah ada pria, wanita, SLTP, SLTA, PT. Dan barulah kita baca datanya. Pembahasan datanya sudah ada di sini. Ya, konsepnya sama dengan yang ada di sini. Nilai N-nya di sini sudah didapatkan, total nilainya. Nah, kita ambil tabel kedua. Nah, tabelnya kan sama dengan hasilnya. Berdasarkan dengan nilai rata-rata tersebut, kita bisa bahas jumlah pria yang menjadi responden dengan pendidikan SLTP itu ada 2 orang. Pendidikan SLTA ada 14 orang, dan pendidikan perguruan tinggi ada 1 orang, dan seterusnya. Begitu juga dengan wanita. Totalnya yang SLTP, prianya 2, wanitanya 6, jadi totalnya ada 8. Ini tabel pertama. Nah, tabel berikutnya, kita ambil yang tes between, yang bagian kedua. Yang di sini. Cara membacanya tinggal kita lihat. Nah, ini yang perlu kita lihat, itu angkanya adalah nilai dari sig-nya. Kita lihat di sini, saya pindahkan dulu. Nah, nilai sig-nya. Sig yang pertama adalah 0,330. Dan syaratnya itu adalah sig-nya harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kita punya besar. Ya, 0,33 ini lebih besar dari 0,05. Berarti model bisa dikatakan tidak valid, kurang bagus berarti. Lalu dari intercept-nya 0, ya, 0,000 berarti sudah baik. Intercept signifikan karena sudah di bawah 0,05. Berikutnya untuk gender 0,7. Nah, di sini ya, untuk gender ini 0,7. Berarti karena yang bagus itu sig-nya di bawah 0,05, berarti gender tidak berpengaruh. Ya, bisa dikatakan gender berpengaruh tidak signifikan. Berikutnya, setelah gender adalah pendidikan 0,188. Sama konsepnya, dia di atas 0,05, dimana syaratnya harusnya di bawah 0,05. Berarti pendidikan berpengaruh tidak, jadi ada tidak signifikannya. Kalau ini di bawah 0,05 harusnya berpengaruh signifikan, tetapi pada kenyataannya hasil pengujian kita tidak, ya. Hasil pengujian kita sig-nya tidak sesuai dengan ini, harusnya sig-nya di bawah 0,05. Begitu juga dengan gender
dikalikan dengan pendidikan, hasilnya 0,948. Berarti gender dan pendidikan, ya, gender pendidikan ini tidak berpengaruh signifikan, atau berpengaruh ini kurang, tidak signifikan. Jadi yang dilihat adalah sig-nya masing-masing. Jadi satu per satu dilihat sig-nya. Nah, berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tabel ini. Bisa dibaca, konsepnya sama. Yang dilihat adalah sig-nya. Lalu berikutnya, kalau di tabel yang seperti ini, yang dilihat adalah ada atau tidaknya tanda bintang. Nah, dari tabel ini tidak bertanda bintang artinya semua tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi anggap saja baik SLTP, SLTA ataupun perguruan tinggi, mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup atau pendapatan yang cukup. Jadi di dalam penelitian ini berdasarkan hasil responden yang kita ambil dari beberapa orang responden yang kita ambil, baik SLTP, SLTA, perguruan tinggi, tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang drastis ya. Mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, itu adalah penggunaan ANOVA. Materi berikutnya kita akan membahas tentang MANOVA. MANOVA ini kita langsung ambil ke contohnya. Ini ada contohnya. Jadi respondennya ada 24 orang. Ada pekerjaan dan ada 3 nilai di sini. Ada nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nilai IPA. Jadi ini berdasarkan pekerjaannya, di mana pekerjaannya ada 3 kode, tani, buruh, dan PNS. Ya. Jadi apakah ketiga pekerjaan di sini? Di sini kita anggap saja, kita lihat soalnya. Ini adalah pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nilai IPA pada siswa. Apakah ada pengaruhnya enggak? Pekerjaan orang tua tadi, yang pekerjaan orang tuanya tani, atau pekerjaannya buruh, atau pekerjaan PNS itu mempengaruhi nilai anaknya atau nilai siswanya atau tidak. Nah, maka dari itulah kita lakukan pengujiannya di SPSS. Sekarang kita inputkan dulu datanya. Ini kita hapus karena ini sudah data yang tadi. Kita masukkan data yang sudah baru. Dan caranya sama. Cara pertama, kita inputkan dulu pekerjaan, nilai matematika. Ini adalah nilai matematika. Kita tulis, yang pertama adalah MTK. Yang kedua adalah bahasa Indonesia, BI, kita singkat saja BI. Lalu ada IPA. Nah, berikutnya jangan lupa pekerjaan kita buat dalam bentuk kode, jadi nilainya kita masukkan 1, tadi pekerjaan tani. Berikutnya 2, kita masukkan sebagai pekerjaan buruh. 3, kita masukkan PNS. Kalau sudah, oke. Dan pekerjaan, di sini kita anggap dia bentuknya nominal. Jadi tidak ada tani tidak lebih bagus dari PNS, PNS tidak lebih bagus dari buruh, dan lain sebagainya. Jadi kita anggap mereka pekerjaannya sejajar semua. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik. Jadi semuanya tetap sama. Dan kalau sisanya karena dalam bentuk nilai, kita ganti jadi dalam bentuk skill. Kita kembali ke data view dan kita akan lakukan pengolahan data. Berikutnya kita akan melakukan pengujian. Caranya sama, analyze, lalu general linear model. Kalau tadi univariat, sekarang multivariat. Nah, selanjutnya caranya tidak berbeda jauh. Yang menjadi dependent itu adalah nilai. Ya, karena kita ingin tahu pekerjaan orang tua ini mempengaruhi nggak dengan nilai para siswanya, para anaknya. Kita pindahkan dependennya jadi ada 3. Jadi itu bedanya ANOVA dengan MANOVA ya. Jadi MANOVA ini dependennya banyak. Sedangkan kalau ANOVA dependennya lebih sedikit. Kalau tadi dependennya adalah 1.
Jadi kalau selanjutnya pekerjaan barulah kita masukkan ke fixed factor. Jadi beda antara ANOVA dan MANOVA. Bisa dilihat dari sini. Kalian lihat lagi di bagian tentang ANOVA tentunya berbeda. Dependennya hanya satu, fixnya yang banyak. Sekarang dependennya yang banyak, fixnya cuma satu. Berikutnya kita klik model, lalu pilih build terms, lalu pekerjaan kita pindahkan ke model di sini. Lalu di sini kita pilih main effect. Kalau sudah, mungkin juga ini tampilannya berbeda dengan SPSS yang versi berbeda ya. Jadi ini bisa saja tampilannya tidak sama karena ada beberapa yang pilihannya hanya full factorial sama custom. Kalau hanya full factorial sama custom, silakan dipilih yang custom saja. Kalau kita di sini pilihlah yang build terms. Nah, kalau sudah nanti diklik continue. Lalu pilihan selanjutnya adalah post hook dibuat. Nah, ini dipindahkan juga pekerjaan ke sebelah. Lalu yang perlu dicentang adalah bufferoni. Kalau sudah, barulah kita cek yang lain. Di sini ada games howell dicentang juga. Lalu klik continue. Kalau sudah, barulah kita lakukan pengujian lain di menu option. Di option ini kita centang yang deskriptif, lalu ada observe power, lalu ada homogeneity test. Kalau sudah continue, pastikan juga ini tetap 0,05, lalu pilih EM means. Nah, ini dipindahkan dulu pekerjaan ke display means, lalu continue, lalu barulah klik OK. Jadi cukup panjang tahapannya. Dan di sini sudah muncul hasilnya. Pertama, cara deskriptif variabelnya. Nah, cara bacanya sama konsepnya kita lihat. Yang pekerjaan orang tuanya tani, nilai matematika itu ada 11 orang. Yang buruh ada 9 orang, PNS ada 4 orang. Untuk bahasa Indonesia, tani ada 11 orang, buruh ada 9 orang, dan seterusnya. Jadi konsepnya sama, ya. Ini sama semua. Yang pekerjaan orang tuanya tani ada 11 orang, yang buruh ada 9 orang, dan lain sebagainya. Rata-rata yang nilai yang pekerjaan orang tuanya petani, nilai matematikanya rata-ratanya 46,9. Sedangkan yang orang tuanya buruh, nilai matematikanya 74. Berikutnya, yang di sini yang petani rata-ratanya mendapatkan 48,9. Ini berdasarkan hasil contoh penelitian tadi ya. Maka dari itulah kita sedang melakukan penelitian apakah pengaruh atau tidak. Nah, berikutnya, jadi ini hanya data deskriptif saja. Berikutnya, kita akan melihat data ini. Tabel multivariate test dilihat di sini. Tabel multivariate testnya. Nah, yang perlu dilihat adalah bagian sini. Nah, di sini ada pekerjaan. Kita cari yang bentuknya sig-nya di sini. Ya, jadi konsepnya kita langsung bahas di sini saja. Ini yang dibahas 0. Ya. Maka dari itulah nilainya menunjukkan di bawah 0,05. Berarti semuanya dianggap signifikan. Berikutnya, pembahasan berikutnya kita lihat di tabel ini. Nah, tabelnya juga sudah ada, sudah tersedia seperti ada di gambar ini. Kita langsung bahas. Nah, yang perlu dilihat adalah bagian pekerjaan ini. Jadi di sini yang kita lihat adalah tingkat signifikansinya, di mana signifikansinya harusnya di bawah 0,05. Berarti di sini rata-ratanya adalah 0 semua, maka sesuai. Maka dari itulah pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian matematika, dan pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian bahasa Indonesia, dan pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai IPA. Jadi ketiganya terpengaruh semua ya. Jadi sesuai dengan ini.
nilainya 0, di sini BI juga 0, dan di sini juga 0. Langkah berikutnya, tabel terakhir adalah multivariate covariance, comparison, perbandingannya. Di sini ada Bonferroni dan James-Howell. Ini bagaimana cara melihatnya? Kita harus menentukan dulu kita mau pakai yang mana, Bonferroni atau James-Howell. Patokannya adalah dengan melihat tabel yang seperti ini. Nah, beberapa SPSS tampilannya berbeda, seperti punya saya, tampilannya seperti ini. Ini dapatnya dilihat dari SIG-nya. Nah, ini 0,138, tabelnya saya berbeda, tetapi intinya sama. Ya, dilihat dari base on mains-nya. Di sini 0,138 dan di sini 0,280 dan 0,322. Jadi tampilannya bisa bentuknya seperti ini, bisa juga tampilannya bentuknya seperti ini, tergantung dari SPSS yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Karena punya kita SIG-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini ada penjelasannya. Karena apabila SIG-nya lebih besar dari 0,05, pada pengujian post-hoc kita menggunakan uji Bonferroni. Kalau nilai kita lebih kecil, maka pakai James-Howell. Jadi pilihannya tergantung dari SIG di sini. Ya. Nah, punya kita ini lebih besar semua dari 0,05. Makanya kita menggunakan uji Bonferroni. Jadi, pada saat tabel yang paling bawah, nah di sini kita akan menggunakan tabel yang Bonferroni. Jadi, James-Howell ini tidak kita gunakan. Nah, disinilah kita dapatnya. Jadi, yang kita gunakan adalah Bonferroni-nya. Nah, kita bahas penjelasannya. Pada intinya di sini ada penjelasan, tapi poinnya kita ambil poin utamanya saja. Di sini yang kita lihat adalah tanda bintangnya. Jadi kita lihat lagi. Nah, kita bandingkan. Di sini ada tanda bintang, di sini ada tanda bintang, di sini ada tanda bintang, dan seterusnya. Yang kita lihat adalah yang tanda bintang di bagian Bonferroni, karena tadi pilihannya jatuh ke Bonferroni. James-Howell tidak perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita rangkum hasilnya, untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Kalau kita lihat matematika, tani dengan buruh karena ada tanda bintangnya, tani dengan PNS. Berikutnya, buruh dengan tani itu sama saja, cuma dibalik saja. Ini kan tani dan buruh dan tani sama saja. Makanya di sini cukup disampaikan satu kali saja. Tani dan buruh dan tani sama, tetap ada tanda bintangnya. Tani dan PNS dengan tani sama saja, ada bintangnya. Sisanya nggak ada. Makanya di sini kesimpulannya cuma ada dua. Tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Sedangkan PNS dengan buruh nggak ada tanda bintangnya. Jadi PNS dengan buruh tidak ada bintangnya, buruh dan PNS tidak ada bintangnya. Berarti kesimpulannya cukup dua ini saja. Berikutnya, tentang bahasa Indonesia. Kita lihat yang ada tanda bintangnya. Tani dengan buruh, otomatis buruh dengan tani juga pasti ada tanda bintangnya. Jadi sudah disampaikan, tani dengan buruh sudah disampaikan, mau dibalik atau enggak juga enggak masalah. Tani dengan buruh atau buruh dengan tani ya sama saja. Berikutnya, tani dengan PNS juga ada tanda bintangnya, sama tani dengan PNS ada bintangnya. Sedangkan sisanya satu lagi, tani dengan buruh sudah ada bintang, tani PNS sudah ada bintang, buruh dengan tani sudah ada di sini. Buruh dengan PNS tidak ada tanda bintangnya, tidak perlu ditulis. PNS dengan tani ada bintangnya juga. Ini ya, PNS dengan tani ada bintangnya, sudah ditulis di sini. Tani dengan PNS dengan buruh tidak ada bintangnya, tidak perlu kita tulis di sini. Berarti tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya hanya di tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Yang terakhir dari IPA konsepnya sama, cari yang ada tanda bintangnya. Tani buruh sudah ada, tani dengan buruh, tani dengan PNS, berarti tani dengan PNS, buruh dengan tani, berarti sudah ada di sini, sudah mewakili di poin pertama. Buruh dengan PNS, baru kita masukkan di sini, buruh dengan PNS. Buruh dengan PNS, buruh dengan tani sudah, buruh dengan PNS sudah, PNS dengan tani, ya ini tadi, sama saja. PNS dengan buruh, ya sama saja dengan ini. Nah, itulah pengambilan kesimpulannya dari melihat tanda bintangnya. Tapi patokan kita harus menentukan dulu memakai Bonferroni atau James-Howell. Nah, itu saja pembahasan singkat pada modul ini. Sekian dan terima kasih.